izin ya. Ibu Fitrinya berarti bukan pengacaranya kan? Makanya senang saya nggak kenal pengacara yang istrinya. Kan saya baru cuma sekali. Ibu dari bapak siapa enggak? Terus kalau ibu dipanggil polisi nggak datang, ibu kan dipanggil. Memberikan keterangan palsu waktu sidang. Kalau nggak merasa kan kita di dalam. Jadi yang nggak kasih maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 1180 PDTG 2022 Jakarta Barat juga dan nyatakan terbuka umum. Majelis meminta bukan jawab menjawab tidak dibacakan lagi, tidak dibacakan dan semua, tapi pertimbangan hukum tetap baca ulang. Oke? Sebelum majelis bacakan putusan, majelis bertanya apakah ada perdamaian antara penggugat dan tergugat? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kalau boleh disampaikan yang mulia ada panja sebesar 7.530 dibayar oleh tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3. Karena sudah sidang ditunda-tunda, penggugatnya nggak pernah hadir. Kenapa itu? Selama ini nggak hadir. Tadi saya udah diwakilkan yang mulia diwakilkan sama kuasa hukum. Saudara prinsipal. Ya, diwakilkan sama kuasa hukum sebelumnya. Ini perkara ini tertunda-tunda disebabkan karena panja ongkos perkara itu nggak cukup. Jadi saudara wajib membayar semua karena saudara selaku penggugat dia harus bertanggung jawab terhadap perjalanan atau proses perkara ini. Kantor kepaniteraan sudah berulang kali memanggil saudara untuk membayar karena syarat untuk putusan dibacakan bukan dibayar. Jadi totalnya berapa? 7.530 yang mulia. 7.530. Siap, saya bayarkan silakan. Mau dibayar sekarang atau nanti? Ini yang mulia dicatat dulu aja yang mulia. Artinya kan kalau dibayar Nah sekarang. gini sebenarnya masalah panja ongkos perkara di luar kewenangan majelis karena kami ini akan memeriksa perkara. Siap yang mulia dulu. Soal bayar membayar, soal manggil memanggil bukan kewenangan kami, tapi berkas ini dilacak oleh panitera ternyata tidak bayar-bayar. Jadi ada kewajiban saudara untuk membayar 530 yang mulia. tapi belum 7 miliar kan? Bukan. Tapi asalnya katanya punya uang banyak yang mulia. Jangan gitu Ini lah. harapan yang punya nggak dulu? Uji Nah, yang punya. harapannya saudara bisa bayar nggak? Bisa, Pak. Bisa. Mau bayar dulu? Bayar. Bawa uang. Tapi masih kurang kalau mau dari sisanya. Baru saya bawa cash nanti saya ambil lagi di luar. Gimana? Cuma sidang aja yang mulia, yang penting dicatat. Kami bukan di ruang sidang ini, bukan urusan administrasi. Betul yang mulia. Kalau saudara mau selesaikan, saya kasih kesempatan di luar ruang sidang. Putusannya dulu lah ya. Putusannya yang mulia nanti biar kita urus sendiri yang mulia bayar kan. Yang penting sudah sanggup. Siap yang Ya. mulia. Yang mulia satu lagi yang mulia kan kuasanya dicabut, betul nggak sudah dicabut yang mulia? Nggak usah. Kuasa. Kalau pencabutan kuasa boleh, nanti kan ada di dalam berkas. Siap yang Ini mulia. satu. Yang kedua, nggak ada urusan saudara. Kalau kuasa dicabut, dia balik ke prinsipal. Logikanya kan begitu. Kalau memang saudara betul mencabut kuasa pengacara, Sudah belum ya? dicabut sudah. Sudah. Majelis menanyakan ini karena berkaitan sama pemberitahuan pusat. Apakah administrasinya ke depan tetap kepada pengacara atau ke saudara itu? Ke saya. Berarti kuasa dicabut. Tolong dicatat. Jadi pemberitahuan kalau ada administrasi langsung ke prinsipal. Belum ini Pak, kalau untuk kuasa, cuma hari ini kuasa
kuasa nggak sempat hadir karena ada halangan Pak. Jadi administrasi tetap ke pengacara. Iya, nggak tetap ke saya yang Jadi bayar. nggak bisa. Karena hari ini si kuasa ini tidak hadir Pak. Ada halangan. Sebenarnya gini, untuk kehadiran di dalam persidangan, saudara boleh hadir. Ini menyangkut administrasi. Oh, baik. Misalnya ada pemberitahuan dari pengadilan, ini kemana? Ke pengacaranya atau ke prinsipalnya? Sekarang pengacaranya masih sah, masih. Berarti surat ke pengacara, saudara enggak. Tapi kalau mau hadir di persidangan, boleh. Baik. Ini hanya untuk menyangkut administrasi. Berarti karena kuasa pengacara kan dicabut tetap ke pengacara. Ya, siap. Ya, udah. Tinggal saudara komunikasikan dengan pengacara. Siap. Dan itu di luar kewenangan majelis. Oke? Ya, izin yang Paham? mulia, saya di depan majelis bisa memperlihatkan lagi identitasnya yang mulia karena saya mencari alamatnya juga kan saya laporkan memberikan keterangan palsu di sidang sebelumnya. Izin itu mana? Saya izin yang mulia biar lagi. Karena saya cari alamatnya juga pindah yang mulia, dipanggil polisi nggak hadir yang mulia. Ya saya ingin diizinkan. Tidak ada urusan polisi di sini. Masa urusan polisi? Tapi kan saya dikasih izin yang kalah. mulia, dilihatkan izin yang mulia, diizinkan yang mulia. Karena unik yang mulia ini. Polisi biro. Saya mencari bersama wartawan saya, tinggalnya pindah yang mulia, mencari biar dia nggak ada dipanggil kepolisian Jakarta Barat, nggak pernah hadir yang mulia. Dan itu alamatnya sudah kami kunjungi yang mulia. Alamat sini. Iya, beritanya sudah pindah belum? Tunggu dulu. Alamat sudah selesai. Sudah selesai. Ada yang mulai sampai TPS saya cek yang mulia. Ini sama. Sesuai gugatan. Izin ya, izin yang mulia kita sesuai kebetulan pemutusan ya. Di luar itu. Iya. Ini kan hanya untuk menjawab pertanyaan. Ternyata sama dengan gugatan. Tinggalnya izin yang mulia masih sama kayak yang mulia kan? Lah, aduh, kenapa urusan 3 orang? Izin. Nanti saya tiap hari ke rumahnya dan orang curiga. Nggak apa-apa, yang penting tanggung jawab yang mulia. Saya mulia kan? Nggak apa-apa. Terima kasih yang mulia. Nah, inilah saya bilang, kenapa masalah-masalah di luar perkara dimasukkan semua persidangan. Kami ini hanya menyidangkan perkara, mau alamatnya benar, mau alamatnya tidak benar, nggak tahu kan kita udah percaya sama pengacara. Ya pengacaranya seperti itu yang mulia saya WA dan dijawab yang mulia 3 orang. Ya bukan urusan saya. Nah, saya menyampaikan saja yang mulia. Nggak apa-apa. Saudara ada bagaimana komunikasi sama pengacara, bukan urusan hakim itu. Hakim itu menerima perkara, memeriksa, mengadili, memutus. Siap yang mulia. Di luar daripada itu kami bukan urusan kami. Apakah KTP ini benar apa enggak? Kalau saudara tidak percaya sama pengacara, berarti sesama pengacara tidak saling percaya. Seseorang minta tolong ke seorang pengacara mengajukan gugatan yang pasti KTP ini masuk. Benar ya? Siap yang mulia. Soal KTP-nya di Surabaya tinggal di Jakarta, ya itu urusan dia lah yang tahu. Dan oke, mau jadi dia punya KTP kan kita percaya. Siap yang mulia. Kan gitu. Siap. Nanti ditanya lagi, KTP-nya alamatnya cocok nggak? Adakah paspornya? Aduh, Yang jelas dipanggil polisi nggak benar aneh, benar ada yang mulia. nggak usah lah urusan polisi. Aduh Pak, kita dewasa semua di sini. Siap Bapak. Tugas pengadilan menerima, memeriksa, mengadili, memutus. Siap yang mulia. Di luar daripada itu, tolong jangan lagi berbani majelis dengan alamat kah, kali berapa kali, udah cerai, berapa anak, nggak ada urusan ini. Siap yang mulia. Oke? Siap yang mulia. Jadi kali tolong. Ya udah, kita baca putusan. Siap ya. Saya cepat, tapi pertimbangan hukumnya lengkap. Siap yang mulia. Izin yang mulia. Untuk tim media memang diizinin masuk ya yang mulia. Boleh? Boleh. Saya rumah. Siap. Nanti pagi datang menghadap ke saya untuk diri. Boleh, karena ada izin. Kalau nggak ada izin, kita usahakan. Tapi masalah maaf untuk
media itu dari terduga. Dari mana aja boleh, media dari Amerika, karena persidangan itu terbuka untuk sepanjang ada etika. Tapi etika itu memang perlu termasuk ke politik. Oke, apa lagi? Namanya ada. Ya. Nah, apa lagi? Ini untuk lihat administrasi karena dari depan Oh ya, harus diserahkan kepada Panitia. Ya, benar. Nanti kita lihat bagaimana penyelesaiannya Siap. sebenarnya di sana. Ini Ya. Ya, siap. Saya mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 1187 PDPG nomor 2022. Wah, ini udah beberapa tahun nih. 2012 tahun 2024. Bila di Jakarta Barat yang bisa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara penggugat 1 Fitri Yuliana, penggugat 2 Prasetyo Wibowo. Lawan tergugat 1 Sugiharto Santoso, tergugat 2 Amberly, sarjana hukum, sarjana ekonomi, magister Notariata. Tergugat 3 Aditya Putra Patria, sarjana hukum, magister Notariatan. Tergugat 4 PT Bakti Data Suka Mandiri. Tergugat 5 PT Master Data Harisma Mandiri. Turut tergugat Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kesemua alamat penggugat dan tergugat ada dalam berkas perkara ini. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, telah mendengarkan kedua pihak, telah memperhatikan diskusi kedua pihak tentang duduknya perkara. Menimbang bahwa penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2022 didaftarkan pada Kementerian Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Desember 2022 dalam register nomor 1187 PDPG 2022 Jakarta Barat mengemukakan sebagaimana di dalam putusan perkara ini. Menimbang bahwa pada hari sidang ditetapkan untuk penggugat hadir kuasanya Nur Aidila Fitri, untuk tergugat 1 hadir kuasanya Agus Sutoyo, untuk tergugat 2 hadir kuasanya Fauzan Amsa Permana, sarjana hukum, dan dari Baturete, sarjana hukum, magister hukum. Tergugat hadir, tergugat 3 hadir kuasanya bernama Heri Bartolo, sarjana hukum, magister hukum, dan turut tergugat hadir kuasanya bernama Mona Lisa Anugrah. Menimbang bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak agar tetapi tidak berhasil, maka putusan perkara ini dilanjutkan. Menimbang bahwa atas gugatan tersebut tergugat 1 memberikan jawaban sebagaimana dalam putusan perkara ini. Menimbang bahwa tergugat 2 memberikan jawaban sebagaimana dalam putusan perkara ini. Menimbang bahwa untuk tergugat 3 memberikan jawaban sebagaimana dalam putusan perkara ini. Menimbang bahwa turut tergugat juga memberikan jawaban sebagaimana dalam putusan perkara ini. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat dan turut tergugat mengajukan replik, dan atas replik tersebut gugat mengajukan replik. Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat mengajukan bukti P1 sampai dengan P11. Tergugat 1 mengajukan bukti tertulis yaitu T11 sampai T110.
Tergugat 2 mengajukan bukti T21 dan T22. Sedangkan tergugat 3 mengajukan bukti T31 sampai dengan T33. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan saksi. Tergugat 1 mengajukan 2 orang saksi, Heri Sugiarto, Muhammad Nasruddin. Keterangannya sebagaimana dalam putusan perkara ini. Tergugat 2 tidak mengajukan saksi, tergugat 3 tidak mengajukan saksi, turut tergugat tidak mengajukan saksi. Menimbang bahwa akhirnya kedua pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon putusan tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa gugatan tergugat sebagaimana diuraikan di awal putusan perkara ini yang pada pokoknya menyatakan supaya dari Jakarta Barat menyatakan tidak sah dan batal dari hukum akta nomor 29 tanggal 7 Agustus 2012 tentang jual beli saham dan akta nomor 31 tanggal 7 Agustus 2015 tentang jual beli saham yang keduanya dibuat oleh tergugat 2 dan turunan-turunannya. Lihat petitum nomor 22 dalam eksepsi. Menimbang bahwa dalam jawabannya tergugat 1 menunjukkan eksepsi sebagai berikut bahwa di dalam persidangan kali Nogata Marco disebutkan tergugat 1 membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya dengan laporan polisi tanggal 6 Januari 2022 terkait dengan tindak pidana pemalsuan hak politik yang juga dilakukan tergugat dan kawan-kawan. Bahwa tergugat 1 sangat setuju dan mendukung langkah hukum para penggugat dengan laporan polisi agar proses pencabutan dan penyalahgunaan dalam pembuatan akta nomor 29 akta nomor 31 dapat diketahui dengan jelas siapa pelakunya dan cara mencabut dan menyalahgunakan nama-nama para penggugat. 3. Bahwa selain tergugat 1 juga telah membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya dengan terlapor atas nama Dasuki Santoso dan kawan-kawan. Dengan laporan polisi tanggal 3 April 2022 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan jual beli saham yang dibuat dan diterbitkan oleh Amberli Kepala Jakarta Utara yang kasus tergugat 2 yaitu akta nomor saya nggak baca lengkap ya. Siap ya. Akta nomor 29 tanggal 7 Agustus 2015, akta nomor 31 tanggal 7 Agustus 2015. Bahwa laporan polisi tersebut di atas telah ditingkatkan menjadi penyidikan dan sepasya itu berjalan di Polda Metro, namun belum ditentukan siapa pelaku atau tersangkanya yang terlalu tindak pidana pemalsuan politik maupun tindak pidana pemalsuan jual beli saham. Bahwa dengan adanya 2 laporan polisi tersebut yang akan mengungkapkan fakta siapakah yang telah melakukan perbuatan hukum berupa pemalsuan menyebabkan gugatan akut tentu masih bersifat prematur. Bahwa oleh karena gugatan akut masih bersifat prematur, maka gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Sedangkan tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut. Bahwa apa yang telah dilakukan dengan tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini. Bahwa tergugat 2 hanya akan menjawab dalil para penggugat yang secara langsung tertuju pada tergugat 2 dan tergugat 2 secara tegas menolak seluruh dari penggugat di dalam gugatan tergugat kecuali yang dihapus secara tegas kebenarannya di dalam putusan perkara hukum. Bahwa berdasarkan dalil para penggugat pada angka 1 dan 2 halaman 2 yang ini menyatakan para penggugat baru mengetahui penerbitan akta-akta perkara akuo dari panggilan sidang perkara nomor 423 PDTG 2021 Jakarta Utara dan para penggugat mendalilkan terhadap perkara nomor 423 PDTG 2021 Jakarta Utara
telah diputus oleh Majelis Hakim Jakarta Utara dengan putusan nomor 423 PDTG 2021 Jakarta Utara tanggal 9 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima. Need on factor terkuat, mana gugatan tersebut diajukan tergugat 1 dan Muhammad Rani Ayu. Tanggapan tergugat 2 bahwa terhadap putusan perkara nomor 423 yang telah dijatuhkan putusan majelis yang diserahkan di kota tersebut dinyatakan dalam menolak putusannya dalam konvensi menyatakan gugatan tergugat nyatakan tidak dapat diterima need on factor terkuat. Dalam konvensi dan konvensi mendukung para penggugat. Konvensi tergugat 1 oleh konvensi tergugat 2 konvensi secara langsung rete dibayar segala biaya tubuh dalam perkara konvensi ini yang hingga kini 5.150.250 rupiah. Menurut tergugat 2, terhadap pemeriksaan perkara perdata sebagai maksud tidak dapat dijadikan suatu perbandingan atau pertimbangan terhadap perkara hukum oleh jaksa agung. Saat perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis yang sedang mengajukan perkara nomor 423. Karenanya tidak pernah diperiksa atau diuji pokok perkara dari perkara 423 oleh majelis hakim. Bahwa sebagaimana telah tergugat mereka mengenai putusan perdata sebagaimana dimaksud tidak dapat dijadikan suatu perbandingan atau pertimbangan dalam perkara hukum oleh karena belum diperiksa sampai dengan pokok perkara. Hanya menurut tergugat 2, dalil para penggugat pada bagian ini patut untuk dikesampingkan. Jika tergugat 2 mohon pada majelis hakim yang memeriksa perkara hukum mengesampingkan dalil para penggugat pada bagian ini atau setidak-tidaknya tidak menerima dalil para penggugat tentang perkara 423. Bahwa berdasarkan dalil para penggugat pada angka 5 halaman 4 yang pada intinya menyatakan penggugat 1 telah membuat laporan polisi ke Kepolisian Daerah Terjaya dengan laporan polisi nomor sekian tanggal 6 Januari 2012 terkait tindak pidana pemalsuan akta otentik. Tergugat 2 tanggapi bahwa sebagaimana tergugat 2 dan telah dapat diuraikan mengenai alasan dugaan tindak pidana yang didalilkan oleh laporan penggugat tidak terbukti, maka bagian lain yang saya jawaban ini yang mana pada pokoknya terhadap laporan polisi atau telah dilaksanakan proses penyelidikan terhadap peristiwa yang dilakukan oleh para penggugat di dalam perkara oleh tim penyelidik Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 263, 264, dan 266 KUH pidana terhadap tergugat 2 dalam menerbitkan akta atas 2 sebagaimana tergugat 2 kembali hasil pemeriksaan tindak pidana yang menyatakan 1 memutuskan menghentikan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan atau pemalsuan akta otentik dan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263, 264, 266 KUH pidana terjadi yang diduga terjadi pada tahun 2015 di Jakarta Utara atas nama pelapor Nur Aidila Fitri dengan identitas dan seterusnya. Dari itu tanggal 22 Desember 2022 penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Karenanya ada dugaan tindak pidana ternyata di dalam laporan polisi yang didalilkan oleh para penggugat terhadap tergugat tidak beralasan dan tidak berdasar. Bahwa oleh karena laporan polisi atau telah dinyatakan tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana atas dugaan tindak pidana pemalsuan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 4 pidana
hanya menulis dalam hal ini para penggugat dalam menetapkan para penggugat yang menyatakan terdakwa melakukan perbincangan keakuan berdasarkan dengan maksud penguasaan atau tingkat buruk, gugur dan tidak terbukti. Karena mohon majelis hakim yang memeriksa majelis perkara korupsi menolak dari para penggugat bagian ini. 5. Bahwa berdasarkan dari para penggugat yang angka 9, 10, 11, 12, halaman 67, saya langsung aja ya. Siap. Tergugat 2 tanggapi A. Bahwa dapat tergugat dipahami dari tergugat pada bagian ini adalah berdasarkan dalam nama 9 dan 31 agar menyatakan tidak sah dan bakal dihukum pada perkara pokok. Mana pada pokoknya dalil tergugat berdasarkan pada 1. Penggugat tidak mengenal para pihak di dalam akte 29 dan 31. 2. Penggugat tidak meyakini penerbitan akte 29 dan 31 bertentangan dengan undang-undang Paris. 3. Para penggugat yang mendasarkan penerbitan akte 29 dan 31 berdasarkan dengan rekayasa prosedur dan cacat karena bertentangan dengan KUHP perdata. Bahwa oleh karenanya alasan-alasan sebagaimana pada penggugat masuk dalam perbuatan khusus mengenai permohonan pembatalan agar dinilai oleh tergugat. Menimbang bahwa atas eksepsi tergugat 1, 2, dan 3 serta penggugat dan penggugat 2 memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan pada majelis menolak eksepsi tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 serta penggugat tersebut. Menimbang bahwa setelah majelis membaca lengkap dengan cermat serta teliti keseluruhan eksepsi tergugat 1 tergugat tersebut, ternyata tidak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 136 ayat. Majelis berpendapat bahwa eksepsi tergugat dan tergugat tersebut harus dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan pokok perkara. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok perkara, majelis mempertimbangkan eksepsi tergugat tersebut. Menimbang bahwa setelah majelis membaca dan meneliti secara cermat dan teliti keseluruhan eksepsi tergugat dan penggugat ternyata tidak berkenan dengan bukti berkenaan dengan bukti yang ada dalam perkara ini, majelis berpendapat bahwa apabila bukti yang dalam perkara ini dipertimbangkan, maka eksepsi tersebut dipertimbangkan pula. Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut. Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan formalitas menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan penggugat. Menimbang bahwa di dalam gugatan penggugat halaman 3 pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat 1 adalah direktur tergugat 4. Penggugat 2 adalah komisaris tergugat 4. Menimbang bahwa dengan demikian penggugat 1 dan penggugat 1 dan penggugat 2 adalah organ dari tergugat 4. Organ 4. PT Bakti Data Cipta Mandiri. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, bahwa antara penggugat 1 dan penggugat 2 dihubungkan dengan tergugat 4, menurut hukum adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan yang berhak untuk mewakili tergugat dan gelar persidangan adalah penggugat 1 sebagai personifikasi tergugat 4.
Menimbang bahwa dengan demikian, oleh karena penggugat 1 dan penggugat 2 merupakan organ dari penggugat 4, maka menurut pendapat majelis, sengketa antara penggugat 1 dan penggugat 2 dengan tergugat 4 harus diselesaikan lebih dulu secara internal dengan penggugat 4. Menimbang bahwa dengan belum adanya penyelesaian secara internal antara penggugat 1, penggugat 2 dan penggugat 4, maka majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa meskipun gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka penggugat 1 dan penggugat 4 dinyatakan kalah dan harus membayar biaya perkara. Dengan ketentuan dalam pasal perundang-undangan dan dalam peraturan perkara ini, mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi penggugat dan penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat 1 dan penggugat 2 tidak dapat diterima, menghukum penggugat 1 dan penggugat 2 untuk membayar biaya perkara. Yang mana ini? 14 juta 26.000. Jadi itu tidak dapat karena harus diselesaikan dulu urusan dari penggugat 1 penggugat 2 dengan penggugat 4. Paham? Ya? Ya udah. Itu keputusan.